Halo semuanya, kembali lagi di channel Mola Moli. Untuk hari ini kita akan nggak bermain game ya, akan tetapi untuk hari ini gue lebih pengen untuk ngebuat suatu konten yang mungkin agak beda, tapi ini juga ya relevan juga lah kalau kita bawa ke channel ini. Itu gue pengen ngebahas mengenai apakah benar kalau stereotip yang dicapkan oleh orang-orang ke gamer itu yang bilang gamer itu males atau gamer itu nggak produktif, emangnya bener? Emangnya sejelek itukah untuk kalian bermain game atau bilang kalian itu sebagai gamer? Emangnya kalau kalian nge-game terus kenapa orang-orang tuh kayak pengen banget ngecap orang jelek cuma karena orang itu nggak kayak dia gitu. Seperti dalam beberapa dekade terakhir, industri gaming itu telah mengalami perkembangan yang luar biasa, menjadikannya salah satu sektor ekonomi yang paling menguntungkan di dunia. Berdasarkan data yang gue baca dari Newzoo itu by the way, bagi kalian yang kurang tahu, itu kayak semacam platform atau semacam lembaga yang berjalan di dunia game yang bukan membawahi juga, itu karena kayak semacam membahas atau meneliti serta juga mencari tahu mengenai data-data di dunia game. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi kayak industri game global itu diperkirakan akan mencapai nilai pasar lebih dari 200 miliar dolar pada tahun 2024. Namun meskipun angka yang sangat besar, masih ada stereotip yang negatif yang terus bertahan di masyarakat mengenai para gamer. Salah satu stigma yang paling sering banget muncul adalah anggapan bahwa gamer itu malas semuanya. Jadi gamer itu sama sekali nggak ada yang rajin, gamer itu sama sekali nggak ada yang produktif. Jadi awalnya pandangan itu muncul pada persepsi yang berkembang pada 1980 sampai 1990-an. Namun sejatinya menurut gua dan juga beberapa orang yang gua tanyain ya juga sebenarnya pandangan tersebut ya udah nggak relevan juga gitu dengan kondisi sosial serta budaya yang ada sekarang. Jadi dalam video ini gue itu bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai asal-usul serta juga akar stereotip dari gamer yang sering dianggap sebagai orang malas itu tadi. Serta mengungkapkan juga gimana realitas gaming saat ini tuh jauh berbeda dari anggapan tersebut. Kita di sini juga akan menyoroti banyak dampak positif dari gaming yang sering kali terabaikan oleh orang-orang yang emang nggak mau tahu gitu dampaknya. Baik dari segi keterampilan kognitif, sosial, hingga juga potensi karir profesional yang bisa terbuka ke depannya. Baik, untuk pembahasan pertama ini kita akan ngebahas mengenai awal mula dari stereotip itu sendiri, yaitu kayak dari mana asalnya ini, kenapa gamer sering banget dibilang itu kayak pemalas, yaitu di pemalas, terus juga nggak produktif, terus nggak ada gunanya gitu bagi society gitu. Jadi stereotip negatif tentang gamer itu malas itu mulai berkembang pada era 1980-an hingga 1990-an, dimana saat game konsol serta juga PC itu mulai merajalela gitu, mulai menjamur di masyarakat. Jadi pada masa itu media itu seringkali ngegambarin gamer itu sebagai individu yang ngabisin waktu berjam-jam di depan layar tanpa kontribusi sosial atau pekerjaan yang berarti bagi masyarakat. Walaupun ini juga sebenarnya useless, karena apa bedanya lu ngegame sama lu nonton film? Nggak ada bedanya juga gitu loh maksud gue. Iya kan? Jadi hal itu juga diperparah dengan gambaran tentang remaja laki-laki yang tinggal kayak terisolasi dari dunia nyata, yang mereka tuh cuma bermain video game tanpa henti serta juga nggak terlibat dalam aktivitas produktif lainnya. Gambaran ini tuh juga didukung oleh penggambaran media yang di saat itu yang terlalu terkesan sempit terhadap budaya gaming, dimana seringkali cuma ya tahu sendirilah media, mereka bakal ngelakuin apa aja untuk dapat klik atau dapat engagement. Jadi mereka cuma kayak semacam ya beritain sisi negatifnya aja yang disorot, seperti ya berbagai kecanduan serta juga ada beberapa kasus di mana perilaku antisosial, ditambah juga dengan bahwa ada anggapan video game itu cuma sebagai bentuk hiburan belaka yang nggak memiliki nilai tambah gitu loh. Jadi masyarakat ya pelan-pelan mulai melihat aktivitas ngegame atau gaming itu sendiri ya sebagai aktivitas yang nggak nguntungin apa-apa, serta juga bukan adalah pemberesan waktu itu sendiri. Namun selama 2 dekade terakhir, perubahan demografis para gamer itu telah menunjukkan perubahan secara drastis gitu mengenai gambaran media terhadap hal ini. Berdasarkan data terbaru, sebuah survei yang gue lihat oleh The Wrap, atau ya kalau kalian tahu The Wrap ini kayak semacam website yang cukup gede gitu yang ngebahas mengenai pop culture, ya kan, ada kayak entertainment, lalu ada dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri The Wrap gitu, THAWRAP, The Wrap.
Itu mereka pernah ngebuat suatu survei yang menunjukkan bahwa 52% gamer saat ini berusia antara 27 hingga 42 tahun, yang dimana banyak diantaranya adalah orang dewasa yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan stabil. Selain itu, sekitar 41% dari gamer di Amerika Serikat adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa gaming ini tuh nggak cuma berkembang untuk kaum laki-laki aja, akan tapi untuk kaum wanita juga ada gitu loh. Jadi nggak serta-merta semua cowok itu gamer, semua cewek nggak bisa ngegame, karena zaman sekarang hal kayak gitu tuh udah nggak relevan lagi gitu loh. Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa komunitas gamer saat itu jauh lebih bisa dibilang lebih diverse, lebih beragam, dengan banyak gamer yang tentunya juga menjalani kehidupan sosial juga gitu loh, serta juga mereka memiliki sisi profesional yang seimbang dengan mereka main game. Jadi kalau menurut gue pribadi nih, sangat-sangat gak relevan kalau misalkan semua gamer itu dicap sebagai pemalas gitu, kecuali kalau lo gamer yang main slot, nah itu baru lo pemalas dan juga bodoh. Oke, anyway, kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas mengenai apakah benar gamer itu malas. Jadi berdasarkan data yang gue bahas sebelumnya itu ya, meskipun banyak orang yang masih menganggap gamer itu ya tahu sendiri pemalas, terus nggak produktif, nggak berkontribusi apa-apa untuk society, terutama karena mereka ya kayak tadi gue bilang menghabiskan waktu berjam-jam bermain video game. Padahal ya sama aja seperti yang gue bilang tadi, nggak ada bedanya lu main game sama nonton film gitu loh, sama-sama ya lu juga duduk gak ngapa-ngapain, enjoy your things gitu, enjoy ngelakuin apa yang lo mau. Apa bedanya lo main game sama nonton sinetron? Gak ada, sama aja lo dapat entertainment dari yang lo lihat. Jadi kalau kita ngelihat lebih dalam ya, kita tuh akan nemuin kalau gaming itu sebenarnya juga bisa memberikan berbagai manfaat yang cukup signifikan terhadap diri kita masing-masing, baik dari sisi perkembangan secara kognitif ataupun juga sosial. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh American Psychological Association atau APA, apa kan kalau kalian mungkin yang di kampus kayak pakai Seven Style apa gitu. Ini berdasarkan dari sini, American Psychological Association mengatakan bahwa bermain video game secara teratur dapat membantu meningkatkan sejumlah keterampilan penting, termasuk kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, serta juga kemampuan berpikir kritis. Tentunya ini tergantung game yang kalian mainin ya, cuma in general kalau kalian bermain game secara positif, ini yang bisa kalian dapat. Menurut Dr. Isabella Granick, seorang profesor di Red Bull University yang telah melakukan berbagai penelitian tentang dampak video game terhadap perkembangan kognitif individu, menyatakan bahwa gaming dapat mendorong pemain untuk berpikir kritis serta juga adaptif dalam menghadapi situasi yang kompleks dan tidak pasti. Hal ini relevan terutama dalam permainan yang mengharuskan player untuk membuat keputusan strategik dengan cepat dan juga memecahkan teka-teki dalam sebuah game. Jadi ya kita tentunya kayak tadi gue bilang juga ya, udah gue berkali-kali bilang, kita bisa bandingin dengan kebiasaan lain gitu yang seperti nonton film atau series televisi ya. Gue bilang tadi kayak sinetron yang juga sering dianggap, gue nggak tahu kenapa ya, kayak logiknya di mana gitu mereka bisa berpikir kayak gitu, padahal sama-sama ya juga lu nggak ngapa-ngapain, tapi somehow lu kalau misalkan ngelakuin itu, lu bisa kayak disebut sebagai orang yang ngelakuin hiburan yang nggak males gitu. Jadi ya emang di sini kan udah kalian bisa lihat lah ya, kayak ini tuh emang pure tentang persepsi tentang gaming itu seringkali lebih karena ya you know lah stereotype dan juga bias yang terjadi karena sudah terbentuk dan sudah mengakar di dalam masyarakat, bukan karena sifat dasar dari aktivitas ngegame itu sendiri gitu loh. Kalau menurut gua dan juga menurut data-data yang gua kasih ke kalian barusan. Di sini kita akan ngebahas lebih dalam lagi mengenai dampak positif gaming yang jarang dibahas oleh orang-orang gitu loh. Seperti yang tadi gue bilang, meskipun gaming itu juga sering dianggap sebagai ya hiburan orang pemalas yang gak ada dampak positifnya apa-apa. Jadi sebenarnya ya seperti yang gue bilang barusan, ini tuh gak sehitam putih itu gitu loh. Ini gak cuma tentang lo main game, tapi juga gimana lo itu bisa ngembangin keterampilan yang bisa juga berguna di dunia nyata gitu loh. Contohnya kayak dalam pendidikan serta pembelajaran ya. Ini kalian pasti tahu game yang kayak Minecraft gitu. Yang dimana kalau lo main, lo pasti tahu kalau Minecraft ini tuh gak cuma sekedar kotak-kotak, lo tinggal nyusun terus selesai, enggak. Dimana di Minecraft ini tuh lu juga harus punya konsep basic logic yang bagus, lu juga harus punya kreativitas yang bagus untuk bisa ngejalanin gamenya gitu loh. Dalam beberapa tahun ini gue ngerasa ya, kayak anak-anak zaman sekarang itu kayak lebih pinter daripada gue dulu gitu loh. Kayak mereka zaman sekarang tuh mainnya Minecraft, mainnya apa gitu kan,
gue merhatiin ya, kayak mereka itu secara creativity bagus banget, serta juga cara mereka itu ngelogic sesuatu, cara mereka berpikir mengenai sesuatu itu bisa somehow runtut gitu loh. Jadi menurut gue ada kaitannya dengan zaman sekarang yang dimana setiap orang itu punya handphone, yang setiap orang itu punya gawai masing-masing, yang dimana mereka itu bisa kayak secara nggak langsung ngelatih gimana anak-anak ini nanti bisa berpikir secara mandiri gitu loh. Tapi tentu aja dengan porsi yang cukup ya, nggak berlebihan sampai anak itu malas belajar untuk sekolahnya. Selama nggak sampai kayak gitu, gaming bagi anak-anak itu merupakan hal yang bagus. Untuk yang dampak positif terakhir ini ya kalian pasti tahu lah ya, kayak lapangan kerja yang terbuka oleh dunia gaming ini. Kalian kalau tahu sendiri, gaming itu kan udah jadi semacam industri profesional yang cukup gede lah zaman sekarang. Dengan e-sport itu, kalau kalian tahu ya e-sport di mana-mana sekarang, dimana gamer profesional di dunia e-sport tuh nggak sesimpel lu cuma main sejam 2 jam gitu loh. Ada beberapa kasus di mana mereka main 6 jam bahkan bisa sampai 12 jam sehari, hampir setara dengan latihan yang dilakuin oleh atlet profesional di bidang olahraga fisik. Kalau kalian tahu ya, pemain kayak Johan Notel Sunstein dari Dota 2 itu dia udah ngumpulin penghasilan lebih dari $7 juta sepanjang karirnya, nunjukin kalau gaming itu bisa jadi jalur karir yang serius apabila kalian yang bakat dan kalian tahu apa yang kalian lakuin. Gua nggak bilang kayak semua orang harus jadi cita-cita jadi gamer atau jadi pro gamer, karena tentunya nggak semudah itu. Cuma kayak handful of people yang benar-benar bisa sampai ke stage ini. Cuma tentunya kalau kalian bisa disiplin, latihan yang keras, juga komitmen yang tinggi kayak ke dunia game ini, itu ada kemungkinan kalian bisa jadi orang yang jago gitu dalam game. Cuma kalau sampai ke fase pro e-sport athlete gitu, agak harus lebih berkali-kali lagi kalian effortnya gitu. Jadi kalau kalian mau emang dari sekarang mau jadi atlet e-sport, gue saranin kalian harus mikir lagi, karena tentunya effortnya juga nggak mudah, banyak sekali tantangan yang harus kalian lakuin. Jadi kita di sini udah sampai ke bagian kenapa kok sampai zaman tahun kapan ini, udah 2024 ya, udah dimana manusia udah nggak berjalan menggunakan roda ini dari batu, nggak roda yang kotak, nggak kayak kalau jalan diseret gitu temennya, nggak harus ngelawan Sabertooth, harus ngelawan mamut. Kenapa kok zaman sekarang tuh orang-orang tuh masih sering bilang kalau gaming itu males gitu loh. Meskipun ya gue udah kasih fakta sama data yang nunjukin kalau gaming itu nggak serta-merta bikin orang jadi males, tapi masih banyak aja orang yang nganggepnya itu sebagai aktivitas yang malas, yang somehow kayak semacam ngebuat stereotip ini tuh sudah dihilangin. Jadi ada beberapa faktor menurut gue ya. Salah satunya ya tentunya bias atau bias dari generasi lama, yang dimana banyak orang tua serta individu dari generasi yang lebih tua itu mereka nggak tumbuh dengan teknologi gaming yang kita punya sekarang gitu loh. Mereka jadinya cenderung ngelihat video game itu sebagai hiburan yang nggak memiliki nilai sama sekali. Ini juga salah satu kenapa kayak mereka lebih tolerance kayak orang nonton film, ada orang nonton sinetron dibandingkan kayak orang main game. Karena bagi mereka ya kegiatan ini nggak ngasilin apa-apa, nggak ngasilin sesuatu yang nyata atau berguna seperti pekerjaan atau hobi lainnya, yang menurut gue juga lucu aja gitu kalau masih ada orang yang berpikir seperti ini. Lalu yang kedua tentunya adalah pengaruh media. Media itu seringkali banget nyorot sisi negatif dari dunia gaming, kayak dari kecanduannya lah, terus juga kekerasan dalam gamenya lah, atau dari dampak negatif lainnya, tanpa menggali manfaat yang sebenarnya tuh ya ada-ada aja gitu loh dalam bermain game. Hal ini juga memperkuat persepsi bahwa gaming itu ya hal yang gak produktif oleh media gitu. Walaupun gue udah ngasih berbagai penelitian dan juga studi yang nunjukin bahwa gaming itu dapat meningkatkan keterampilan seperti pengambilan keputusan serta juga problem solving, yang semuanya tuh secara nggak langsung ya juga berguna dalam kehidupan sehari-hari lo. Cuma ya, tapi emang kalau orang udah nggak suka sama sesuatu, orang udah terlanjur benci gitu, mau lu sampai berbusa ngejelasin, menurut gue bakal useless. Jadi ya ini gue berusaha sebisa gue untuk ngehapus stigma ini di masyarakat gitu. Nah, lalu gimana kayak relevansi gaming itu di era yang sekarang semakin maju, apa-apa itu serba digital. Gaming itu kan udah berkembang lebih dari sekedar bentuk hiburan aja kan. Kayak tadi gue bilang, industri gaming ini tuh sekarang udah bisa nyiptain berbagai lapangan pekerjaan yang banyak serta juga menguntungkan. Pekerjaan kayak streamer, terus kayak desainer game, terus komentator untuk e-sport, serta juga konten digital lainnya yang bisa ngebuka peluang karir itu nggak cuma menguntungkan gitu loh bagi mereka, tapi juga dalam waktu yang bersamaan tuh kreatif. Jadi ada beberapa, lo tau sendiri lah, ninja gitu kan, itu
dia salah satu streamer paling terkenal dengan penghasilan tahunan tuh bisa sampai puluhan juta dolar gitu loh. Serta juga ya pastinya kalian tahu ini YouTuber PewDiePie ya kan, yang telah kalian tahu sendiri udah bertahun-tahun bikin konten game, dimana dia besar dari game juga sampai sekarang dia akhirnya bisa pindah ke Jepang dan hidup dengan tenang ya bersama istri dan anaknya. Hal itu nunjukin bahwa gaming itu ya industri yang memiliki dampak ekonomi serta secara culture yang besar juga gitu loh. Kayak film, kayak musik, ini sebenarnya sama aja. Ini tuh sekarang tuh udah bagian dari budaya digital yang bakalan terus berkembang whether you like it or not, dan juga bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari hiburan hingga pekerjaan. Jadi untuk kesimpulannya tentunya adalah stereotype itu kurang tepat aja sih kalau bilang bahwa gamer itu merupakan individu yang malas yang dimana sebagian besar itu terbentuk dari kesalahpahaman serta juga pandangan ya orang-orang dulu lah yang gak relevan lagi di zaman sekarang gitu loh. Karena ya gimana gitu loh, gaming tuh pada kenyataannya menawarkan berbagai manfaat yang seringkali terabaikan gitu loh oleh orang-orang ya kan. Baik untuk pengembangan keterampilan kognitif, sosial maupun juga secara profesional gitu kan. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan munculnya beragam peluang karir dalam industri itu tentunya nggak sehitam putih itu tadi gue bilang ya. Gaming itu nggak semudah itu untuk dijudge apakah dia itu positif atau negatif ya tergantung yang main. Kalau lu mainnya game yang bener, lu mainnya dengan porsi yang tepat, lu mainnya karena lu emang enjoy, kalau enjoy nonton film, lu enjoy denger musik, pasti ada benefitnya. Yang nggak benefit serta juga merugikan kalau Anda main slot, berarti Anda terlalu pintar jadi orang gitu loh. Maksud gue kayak lu ke kasino yang offline atau kayak datang ke tempatnya langsung aja lu tahu sendiri gitu, bisa di rig tuh, bisa dicurangin. Apalagi kalau yang cuma online, ya elah, lu kan nggak bisa ngelihat gitu di belakang layar tuh sistemnya bekerja seperti apa. Sorry banget nih agak melenceng dari topik nih, cuma gue agak sebel aja kadang-kadang. Nah gitu aja guys. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue tentunya ini nggak berdasar, ini stereotipnya ini menurut gue sangat-sangat absurd sekali ya, sangat-sangat lucu dan tidak relevan di zaman sekarang. Walaupun ya juga gue beberapa ada setuju, kayak beberapa gamer ada yang mainnya sampai over gitu kan, ada yang sampai lupa waktu, ada yang sampai kewajiban tertinggal, bla 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 bla. Kalau misalkan dia emang nggak bisa ngebagi waktunya dan porsinya dia itu kebanyakan, ya emang salah gamernya sendiri, bukan salah gamenya gitu loh menurut gue. Salah gamenya itu kalau misalkan gamenya itu full gacha yang ngajarin orang itu untuk berjudi dalam gamenya gitu loh. Kalau kalian tahu gamenya ya kalian tahu gamenya lah. Anyway guys, sekian aja video dari gua untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys on the next video. Bye bye.